sempat notice tadi katanya nggak maunya dikenal sebagai penyanyi aja, itu kenapa tuh? Nggak apa-apa sih, karena aku merasa kayak mungkin aku juga kayak project yang aku jalani selama ini kan beragam kayak aku ya syuting, ya aku acting, ya aku nyanyi, ya aku ada pekerjaan di sosial media dan sebagainya gitu. Nah aku merasa kayak banyak yang mungkin lupa kalau misalnya aku tuh juga nyanyi gitu. Maksudnya kayak banyak yang gak ingat mungkin karena ya aku tidak diberi waktu yang tepat juga untuk merilis sesuatu dari kemarin gitu. Jadi aku pengen di tahun ini aku lebih fokus ke nyanyi. Tapi bukan berarti kayak oke, Priscilla akan nolak job yang lain gitu, yang enggak ya, namanya rezeki masa ditolak. Cuma maksudnya aku pengen lebih fokus ke nyanyi sih, karena emang untuk mencapai sebuah hal yang kita mau ya harus fokuskan gitu. Jadi aku akan memfokuskan ke nyanyi di musik tahun ini. Ada nasihat juga dari itu ya soal pasangan gitu. Pasangan seperti itu. Apa ya? Pasti ada sih, cuma kalau mamaku tuh lebih kayak selama masih ada waktu dan selama masih ada tenaga dan selama masih muda especially gitu, lakuin aja apa yang lo suka, lakuin aja apa yang lo mau gitu, asal jangan merugikan orang lain. Tapi itu termasuk di semuanya, mau di masalah percintaan, mau di masalah karir, mau di masalah apa ya. Yang pertama, yang paling utama tuh ya follow your feelings aja, ikutin apa yang sebenarnya lo suka dan apa yang lo mau gitu. Karena apa ya, you only live once, lo cuma hidup sekali doang, kenapa tidak dimanfaatin kesempatan untuk explore. Nulis juga nggak sih, nulis lagu juga nggak sih kalau? Betul ya, aku juga terlibat dalam penulisan lagu, penulisan notasi, penulisan lirik, arrangementnya gitu. Tapi aku dibantu oleh teman-teman aku juga dan oleh produser juga gitu. Jadi kita mengerjakannya bersama-sama, karena aku merasa kayaknya karya kalau dikerjakan sendiri tidak akan afdol ya, hasilnya harus bekerja sama sih gitu. Tadi ngambil juga nggak sih dari kayak misalnya pengalaman pribadi gitu, kayak misalnya mungkin kamu dalam kehidupan kamu ada yang kena gitu, bikin lagu juga gitu? Iya, itu jadi semua lagu yang ada di EP ini tuh semuanya itu berdasarkan pengalaman pribadi sih. Jadi apa yang pernah aku jalanin, yang pernah aku alami gitu, dan akhirnya ya mamaku memberi nasihat, itu yang aku akhirnya jadi bikin lagu gitu, karena itu semuanya dari masalah pribadi aku. Apa sih yang paling membekas yang akhirnya jadi inspirasi buat lagu yang berbeda? Ya itu sih yang tadi itu satu, aku pernah cerita sama mamaku aku nggak bisa maafin satu orang, terus aku bilang kayak mam mungkin nanti kali ya, maksudnya aku nunggu nanti aja deh, waktu kayaknya seiring berjalannya waktu kayaknya aku bisa maafin dia deh gitu. Terus mamaku bilang nggak bisa, kayak kamu yang harus kayak nentuin kapan kamu bakal maafin dia, nggak bisa kayak kamu kayak biarin aja itu, karena itu nggak akan sembuh lukanya gitu sampai kapanpun gitu. Jadi akhirnya oh ya bener juga, maksudnya nggak harus dimaafin sekarang, nggak harus, kalau nggak bisa dimaafin sekarang nggak apa-apa, tapi tentukan waktu kamu kapan yang benar-benar ikhlas untuk maafin dia gitu. Itu tetap kamu yang nentuin, bukan waktu. Itu salah satunya, dan masih banyak lagi. Masalah percintaan juga nggak sih kamu bikin ke lagu? Market percintaan gitu juga nggak sih ke lagu? Mungkin bisa juga sih mbak, maksudnya ada pasti yang kayak ada yang aku curatin ke mamaku gitu, pasti karena beliau tahu semuanya gitu. Tapi ya beberapa ini tuh sebenarnya album aku tuh lumayan multi interpretasi, jadi bisa kalian gunakan untuk kalau kalian lagi ada masalah percintaan atau kalian lagi ada masalah kerjaan. Misalnya tadi lagu Ruang aku bercerita kalau premisnya adalah saya bukan dukun. Kalau misalnya aku itu tuh nggak akan tahu apa yang orang mau kalau orangnya nggak ngomong gitu kan. Misalnya gini, kayak kita punya masalah, terus kita pengen orang itu ngerti. Kalau kita nggak ngomong sama dia, maksudnya dia nggak bakal ngerti kan, dia nggak bakal tahu maksudnya kita tuh apa gitu. Nah itu ya bisa ya kalau pacar juga kayak gitu, kalau teman juga kayak gitu, masalahnya juga nggak akan selesai kalau nggak ngomong gitu. Tapi orangnya udah dimaafin atau belum cerita? Itu orangnya dalam konteks apa? Tadi saya nggak bisa jawab. Sorry banget nih mas. Itu personal, bukan pasangan. Bukan pasangan. Kalau pasangan yang lampau-lampau udah saya maafin semua. Pernah nggak sih kayak diselingkuhin gitu tuh kamu buat dalam lagu gitu? Kenapa? Biasa masalah diselingkuhin apa gitu kamu buat dalam lagu gitu? Waduh, enggak sih. Enggak pernah selingkuh. Tapi tadi sempat bilang ada masalah waktu kuliah, boleh tahu?
Iya, jadi waktu itu saya itu kuliah, terus habis itu waktu itu adalah salah satu mata kuliah yang saya nggak bisa ikut, terus saya terancam harus di DO dan segala macam, atau nilai saya pokoknya nggak lulus lah pada saat itu. Terus saya udah panik sendiri kan, saya bilang kayak ini gimana masalahnya, ini saya nggak bisa, karena waktu itu juga bentur dengan jadwal kerjaan gitu kan. Jadi saya kayak waduh gimana, karena waktu itu saya kuliah kan masih sambil syuting dan segala macam. Terus habis itu kayak waduh gimana nih gitu, saya panik. Saya telepon ibu saya cuma bilang 3 menit waktu itu teleponannya, inget banget. Dia bilang kayak ya omongin aja dulu, kenapa kamu harus panik dulu, ini diomongin aja dulu, bilang saya nggak bisa, ini saya terikat kontrak dan segala macam, dikasih tahu aja gitu, diomongin aja gitu. Terus akhirnya kayak saya bilang iya juga ya. Terus besoknya saya omongin, terus oke, ternyata masalahnya selesai gitu ya. Mungkin nggak mudah, cuman ada solusinya, dan kayak selama ini tuh cuma ada di kepala kita doang, overthinking gitu. Akhirnya lulus alhamdulillah. Puji Tuhan saya lulus. Kan besok juga mau konser nih. Kamu pada hari ini nonton nggak sih? Nonton Hari kali keberapa? hari pertama Ya, jalan lagi atau gimana? 1 hari aja. Cepet ikutan war tiket nggak sih waktu itu? Sempet, tapi ya gagal. Akhirnya saya menitip teman saya saja karena teman saya yang lebih mempunyai bakat war, jadi saya titip, untungnya ada. Persiapannya apa aja nih? Persiapannya siapin hati aja sih, mas. Saya takut pingsan besok nonton, kayak ada di depan mata saya gitu. Kategori apa itu kak? Kayak gimana? Kayak gitu. Berarti deket banget itu, gimana nanti? Bismillah, doain aja. Siap, terima Terima kasih banyak ya kasih. teman-teman. Aku mau minta video dong.